Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Busyra Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-20 pada tahun 1446 Hijriah. Jadi kita masuk dalam tahun baru ini sudah 2 bulan. Oleh karena itu patut kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah ala nikmati. Di sisi lain kita harus bisa membuktikan syukur kita kepada Allah untuk mencapai ketinggian ketakwaan kita kepadanya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu statement: asyukru sarfun ni'ami ila ta'atillah. Syukur yaitu menggunakan seluruh nikmat-nikmat Allah yang kita terima ini untuk meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangannya. Ending akhir yang kita harapkan adalah sebagaimana firman Allah: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu kembali kehadiran Allah dalam keadaan muttaqin atau muttaqun dengan predikat husnul khatimah. Semoga Allah mengabulkan harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Busyra Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Kita punya Fatihah. Al-Quran ada surat yang namanya Fatihah. Dalam surat yang pertama Allah firmankan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu menunjukkan sifat-sifat Allah yang memiliki sifat rahman dan rahim, sifat kasih dan sayang terhadap seluruh makhluk, tidak hanya manusia,
hewan pun, tumbuh-tumbuhan ataupun apa saja yang telah diciptakan Allah ini, seluruhnya mendapatkan kasih sayang Allah. Oleh karena itu manusia, hamba Allah yang paling sempurna dalam kehidupan ini. Saking cintanya Allah kepada kita sekalian, di dalam Al-Quran sering kita disapa oleh Allah, dikasih peringatan, diingatkan. Yang sapaannya indah sekali dalam bahasa Al-Quran. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Kemudian diingatkan, ittaqullah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jadi katakan dalam setiap detik ini kita sudah dipanggil oleh Allah untuk mencintai Allah, untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah. Dari sisi telah berjalan surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun." Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Bushra Ordes Lamongan yang selalu dirahmati. Pada ayat ini kita disapa oleh Allah dua kali dengan peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama ittaqullah, taatlah, takwalah kepada Allah. Kemudian Allah kasih solusi bagaimana takwa yang baik. Waltandur nafsum ma qaddamat lighad. Ketahuilah, waltandur nafsum, tengoklah ke belakang. Apa-apa yang sudah kamu lakukan dalam 1 tahun ini atau bertahun-tahun ini, kita suruh menengok ke belakang. Untuk apa? Dengan semua apa yang telah kita kerjakan, untuk menatap tahun ke depan. Untuk kita kerjakan beberapa hal yang harus yang akan kita kerjakan. Waltandur nafsum ma qaddamat lighad, itu masa depan. Jadi punya ini, kita disuruh punya plan. Kemudian dalam ayat ini Allah masih mengatakan lagi, ittaqullah wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Peringatan takutlah kepada Allah yang kedua ini, maka Allah kasih satu peringatan lagi, kita dikasih kabar. Sesungguhnya innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya apa yang telah kamu kerjakan itu semuanya tidak ada yang terlena dalam pandangan Allah. Tercatat, terlihat, diketahui oleh Allah. Di sini hadirin yang memuliakan Allah. Maka kembali menengok ke belakang apa yang kita pegang. Walaupun hari ini kita sudah masuk dalam tahun baru Muslim, sudah ada perubahan-perubahan yang kita lakukan untuk menata, untuk berjalan ke depan yang lebih baik. Bismillah, maka ilmu tasawuf mengatakan perlu adanya muhasabah, mengkoreksi, meneliti diri kita, meneliti pekerjaan kita, meneliti akhlak kita. Telitilah semaksimal mungkin untuk maju ke depan, untuk program ke depan. Maka yang perlu diteliti yang lebih esensi, yang lebih utama adalah kita meneliti kemaksiatan yang telah pernah kita kerjakan.
dalam tahun 1445 Hijriah kemarin, dosa-dosa apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa saya katakan begini? Kalau kita memiliki kebaikan kita sudah total misalnya. Saya baik ini, kebaikan ini, kebaikan ini. Setelah kita mengetahui kebaikan kita banyak, maka kita terima sudah. Ya sudah, aku sakit. Tetapi yang kita teliti kejelekan kita, dosa kita, maka ya Allah, satu tahun ini dosaku sekian banyak ya. Berapa perintahmu yang aku langgar, berapa perintahmu yang tidak aku kerjakan ya. Berapa yang masih aku kerjakan terus sampai di dunia ya. Ditolak semua. Jadi ini penting karena kita tahu bahwa dosa kita sangat banyak. Apakah kita diampuni oleh Allah? Allah tidak akan mengampuni, pasti mengampuni. Sebab tadi saya katakan Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Allah punya sifat wallahu yasmul maghfirah. Allah luas pengampunannya. Makanya kejelekan kita dilihat oleh Allah, kebaikan kita dilihat oleh Allah. Ya Allah, aku baru mampu sekian yang aku lakukan, tapi banyak dosa yang aku lakukan. Karena luasnya maghfirah, luasnya ampunan, kasihkanlah kepadaku keluasan ampunan itu ya Allah. Karena kasih sayang yang banyak kepadaku ya Allah, aku bisa melakukan kebaikan. Maka luaskanlah, kasihkanlah Rahman dan Rahim. Begitu Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kesadaran untuk menyadari kita bahwa menyadari diri kita bahwa kita ini manusia yang tempatnya lupa, lalai, tempatnya salah itu kita total, maka kita melakukan ampunan maghfirah Allah. Seluruh ampunan Allah, tidak ada manusia yang memiliki karakter Allah yang tidak pasti dikasih. Tapi sudah benar tentu ini pun juga harus ada keyakinan yang kuat dan ada satu perubahan yang harus kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian perubahan apa? Banyak sekali. Untuk khutbah kali ini saya katakan perubahan yang harus kita lakukan adalah kita harus merubah wawasan kita, mindset kita. Kenapa? Kita berubah mindset kita. Berapa tahun kemudian nanti kita sudah menghadapi era globalisasi yang sangat tajam. Hari ini tidak sama dengan hari yang kemarin. Tahun ini pun tidak sama dengan tahun yang kemarin. Berubah sudah. Semuanya bisa deteksi dengan media sosial. Kejelekan, kebaikan dan apapun saja. Oleh karena itu mindset kita ciptakan generasi yang memiliki idealis keimanan yang kokoh. Dimanapun anak kita sekolah ngomong, tapi tanamkan keimanan kepada Allah yang bisa memiliki Quran dan hadis dan juga ijma ulama. Ini penting sangat. Karena perubahan juga sangat tinggi apapun tidak bisa kita bentuk. Tidak bisa kita bentuk. Perubahan sosial karena media sosial yang sangat tinggi. Inilah maka dibutuhkan anak yang tangguh. Anak yang tangguh bagaimana anak yang tangguh iman? Tidak akan lapuk kena hujan, tidak akan ikut arus. Karena Imam Ibnu Malik di dalam kitab di dalam Al-Qiyah mengatakan, "Yurfi wa nasbi wa jarrina sol." Ta'rif bina ba'inna lilmal bina. Jadi adalah anakmu itu memiliki karakter seperti begini. Saat apapun saja adanya tidak akan berubah. Mahal nafas tidak mungkin menjadi nun. Mahal nasak dengan nasak menakutkan. Mahal jar tidak akan berubah menjadi ni akikah. Ta'rif bina mahal jar tetap bina.
Fa'inna mahal nasab dimana. Kemudian nina mahal roh tidak mungkin mahal roh jadi nil tidak. Jadi kondisi menghadapi era globalisasi yang sangat tajam karena kita memiliki hati yang kuat, maka seperti bentuk tadi akan berubah. Inilah maka Rasulullah menggambarkan ketika para sahabat dikasih tahu oleh Rasulullah, nanti akan ada satu penyakit yang disebut penyakit waham. Kalau waham ya Rasulullah, ya Rasul, apakah penyakit waham itu? Penyakit waham adalah hukum dunia wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan benci akan kematian. Ini sudah berjalan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lupa terlena dengan kehidupan dunia, sehingga kewajiban yang mestinya harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi terlena. Oleh karena itu, dengan media sosial kita harus merubah sikap-sikap kita. Tetap kita ikuti, tapi jangan terlalu mengikuti sehingga tidak tahu. Contoh paling kecil, tidak ada hari ini satu manusia dari anak kecil sampai orang dewasa yang tidak main HP. Cucu saya itu umur 2 tahun dan bisa pakai sembarang. Juga yang tua pun juga begitu kalau tidur HP yang dilihat. Hatta ini sudah terjadi di kalangan kita. Saat kita rapat, saat kita pengajian, mendengarkan yang ngaji sulit sekali tapi membuka HP yang kita buka. Bahkan rapat penting dan itu terjadi. Istilah alasan dulu tentang saat kita ada sesuatu yang harus kita lakukan, tidak saat-saat rapat, saat sholat, saat pengajian, fokus pada apa yang kita butuhkan dan habis mematikan dan menciptakan sehingga tidak terpengaruh dengan ini. Itu wawasan kita, jangan wawasan kehatian kita. Di antaranya semacam hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, satu nilai sebagai ungkapan kita untuk merubah sikap kita, wawasan kita, mindset kita untuk menuju kehadiran Allah, yaitu dibutuhkan kebahagiaan dunia, butuh kebahagiaan akhirat juga butuh. Maka yang diperlukan adalah man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita ingin mencapai kebahagiaan dunia, carilah ilmu. Ketika ingin kita mencapai dunia akhirat, carilah ilmunya akhirat. Maka di antara keduanya, kalau kita ingin bahagia dengan ilmu agama dan ilmu yang mengatur kehidupan dunia, pasti harus kita cari dengan semaksimal mungkin untuk generasi yang memiliki keilmuan teknologi yang canggih, keagamaan pun juga canggih. Insya Allah dengan berkah doa kita kepada Allah semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita diberikan Allah ilmu-ilmu yang bagus, yang manfaat dan diberi dengan ketakwaan kepada Allah dan Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala fis sirri wal 'alam wa dharru fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa 'alamu anna Allah shalla 'ala nabiyyihi al-ladina وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اغفر من نصر دين محمد واغفر من خذل المسلمين وترحم أعداء الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر